Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tema kita pagi hari ini adalah jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Ya, sekali lagi, jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya membaca buat Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi tema kita adalah jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Dalam Alkitab, kata saksi merupakan terjemahan langsung dari kata bahasa Yunani martus, ya, atau ada yang bilang martur, ya. Artinya adalah seseorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, dengar, atau ketahui. Lalu pengembangan kata ini dalam bahasa Inggris disebut dengan martir, yang berarti seseorang yang membawa kesaksian melalui kematiannya. Selanjutnya, pada masa kini istilah bersaksi disamakan dengan kegiatan mengkomunikasikan Injil secara pribadi. Kita menjadi saksi dalam pemberitaan Injil karena kasih kita kepada Dia. Karena pada waktu kebangkitannya, yang terutama dia pulihkan adalah kasih kita kepadanya. Jadi, sudahlah seharusnya kita menjadi saksi yang bersaksi, dan semua kesaksian kita itu harus didasarkan kepada kasih. Jadi kalau orang bersaksi hanya karena melaksanakan tugas, tidak ada gunanya. Kalau orang bersaksi hanya sekedar dorongan hati saja, gak ada gunanya. Tapi seharusnya kesaksian yang benar, dasar dari semuanya adalah kasih. Ya, dasar dari semuanya adalah kasih. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan begini, karena kasihnya Allah, dikatakan ia telah lahir, Yesus telah lahir bagi kita. Karena kasihnya Allah, Yesus telah mati bagi kita. Karena kasihnya Allah, Yesus telah bangkit bagi kita. Dan karena kasihnya Allah, ia telah naik ke sorga. Dan karena kasihnya kelak, dia akan datang sebagai raja. Ini saudara-saudara yang mau saya katakan kepada saudara, kegiatan kasihnya Tuhan kepada kita, ini yang sudah dia lakukan. Ia telah lahir, ia telah mati, ia telah bangkit, ia telah naik ke sorga. Sampai di sini sekarang. Dan sekarang kita menunggu kedatangannya kembali. Dan setiap tahun kita selalu mengenang lagi, mengingat lagi akan karya
dari kasih-Nya Kristus yang luar biasa itu kepada kita. Dan kasih yang kita renungkan hari ini adalah kasih yang berkaitan dengan kenaikannya ke surga. Kita sudah tahu tentang kelahirannya, kita sudah tahu tentang kematiannya, kita sudah tahu tentang kebangkitannya. Sekarang kita belajar tentang kenaikannya dari surga ke surga. Ya, karena dikatakan ini dari bangkit atau naik ke surga ini ada 40 hari selang waktunya. Ya, dari naik ke surga sampai nanti Pentakosta, ya sampai Pentakosta tanggal 23 Mei itu Pentakosta, ada 10 hari lamanya. Jadi makanya dibilang Pentakosta itu hari yang ke-50. Hari yang ke-50 adalah hari pencurahan daripada Roh Kudus itu. Nah, makanya saudara, karena kasih-Nya Allah telah mendesain segalanya buat kita. Dan sekarang kita haruslah melayani Dia di dalam kasih-Nya. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kesaksian kita, pelayanan kita, dalam bentuk apapun saudara, patronnya adalah kasih. Ya, patronnya adalah kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Semuanya kita kerjakan karena kasih-Nya. Semua kita lakukan karena kasih-Nya. Ya, ini harus kita pegang dalam hidup kita berjemaat, ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan buat Dia, pelayanan kita dan semuanya adalah karena kasih-Nya. Dalam keluarga juga kita harus memulai dengan kata-kata ini. Semuanya kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan. Jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Ini ya, jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Mengapa? Ada dua alasan dalam teks kita ini. Ya, yang pertama adalah dikatakan begini, karena Ia sudah mempersiapkan segalanya buat kita sebagai saksinya. Sekali lagi, karena Ia sudah mempersiapkan segalanya buat kita sebagai saksinya. Ini dinyatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1-4. Artinya, kebangkitannya sebelum kenaikannya menjadi persiapan bagi Dia untuk mempersiapkan umatnya menjadi saksi. Mengapa ada 40 hari itu saudara? Itu adalah waktu persiapan yang sangat dalam yang Dia kerjakan buat murid-muridnya dan kerak murid-muridnya yang akan membawa api daripada kasih itu kepada banyak orang. Ya, mari perhatikan ayat 2b sampai 4 dikatakan di sana. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Ini yang saya bold, saudara perhatikan di sana. Bahwa Ia hidup sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Apa saja yang Dia persiapkan buat kita sebagai saksi? Rujukannya adalah dikatakan di sini 40 hari lamanya. Ya, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Ya, berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari murid-muridnya. Yang kelak ini menjadi api juga bagi gerejanya di masa yang akan datang setelah Pentakosta itu. Ya, setelah hari Pentakosta nanti. Jadi kita bisa melihat di sini saudara, dikatakan Dia berulang-ulang 40 hari lamanya menampakkan diri. Apa saja yang Ia persiapkan buat kita ya sebagai saksi? Yang pertama dikatakan Ia mempersiapkan diri kita secara pribadi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat tulisan daripada Yohanes, persiapan itu luar biasa sekali. Persiapan secara pribadi yang Dia lakukan itu adalah bicara tentang meyakinkan mereka akan kuasa kematiannya, akan kuasa kebangkitannya. Itu persiapannya. Dan saya bisa melihat di sana saudara, di dalam rujukan daripada Yohanes itu, tanpa pemahaman yang benar akan kematian dan kebangkitan Kristus, tidak mungkin orang bisa menjadi saksi yang baik. Sekali lagi ya, tanpa rujukan kematian dan kebangkitan Yesus yang benar dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, tidak mungkin kita menjadi saksi yang benar. Jadi secara pengetahuan, secara iman, secara pribadi mereka, Tuhan mempersiapkan mereka menjadi saksi. Tetapi di samping itu, bukan hanya itu saja yang Tuhan persiapkan, tetapi rupanya Tuhan juga
mempersiapkan pemulihan pribadi. Lewat pemulihan pribadi kepada mereka. Ada wanita-wanita yang dipulihkan dengan dia menampakkan diri kepada mereka. Ada murid-murid secara keseluruhan dipulihkan dengan menampakkan diri kepada mereka. Ada Thomas yang tidak percaya, yang dipulihkan oleh Tuhan juga, ya, supaya menjadi percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus itu. Dan yang terakhir, ada Petrus yang dipulihkan kasihnya. Ya, kasihnya. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes itu berulang-ulang Yesus bertanya kepadanya. Dari agape kepada Pilea, dijawab Pilea. Dari agape yang kedua, dari agape kepada Pilea, dijawab Pilea. Yang terakhir, Yesus katakan dari Pilea kepada Pilea. Tapi Pilea yang terakhir adalah Pilea kehancuran total. Karena berulang kali Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi selalu dijawab, ya Tuhan, aku menganggap engkau saudaraku. Ya, Yesus menggunakan kasih yang paling tinggi. Tapi dia menjawab dengan kasih yang biasa saja. Sampai yang terakhir sekali itulah. Dia dengan hancur hati, dia berkata, Tuhan, apakah engkau tidak tahu? Aku menganggap engkau saudaraku melebihi apapun dalam hidup ini. Makanya dikatakan hancur hati Petrus ketika dia bertanya untuk ketiga kalinya. Pemulihan pribadi secara pengetahuan akan kematian dan kebangkitan Kristus itu perlu buat kita. Pemulihan hati di dalam kasih juga perlu buat kita di dalam melayani dia. Supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang berbobot. Kita tahu secara pengetahuan kita luar biasa. Kita dipersiapkan mengelola pelayanan kita dengan baik. Tetapi saudara, secara kasih pun kita dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita mengerti bahwa pelayanan yang benar dasarnya adalah kasih. Yang kedua, saudara, ya, dikatakan di sana yang dia persiapkan adalah ia membuat banyak tanda. Ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kesaksian yang kita lakukan juga akan disertai dengan banyak tanda. Tanda di sini artinya adalah semeon. Semeon artinya adalah mujizat. Ya, mujizat. Jadi pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan kasih, pelayanan apapun saudara, di dalamnya pasti ada mujizat. Ya, pasti ada mujizat. Jadi pelayanan, tanda-tanda dari sebuah pelayanan yang disertai oleh Tuhan itu salah satunya, garis bawahi bersama-sama, adalah mujizat. Dan mujizat yang paling besar adalah dari kesaksian itu nanti adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu. Yang dia persiapkan yang berikutnya adalah ia menyatakan bahwa ia hidup. Ini perlu buat kita. Sehingga nanti kelak ke depan kesaksian itu menjadi kesaksian yang kita saksikan bahwa kita bersaksi tentang Tuhan yang hidup. Kita bersaksi bukan tentang Tuhan yang mati, tapi kita bersaksi tentang Tuhan yang hidup, Tuhan yang naik ke sorga. Ya, itu yang kita rayakan hari ini. Tuhan yang naik ke sorga, itu bukti dia hidup. Ya, dengan dia menampakkan diri 40 hari lamanya itu pun, itu menjadi tanda bagi semua orang bahwa memang dia hidup. Dia nggak pernah mati, saudara. Kan masih jalan 40 hari. Masih bisa disentuh 40 hari lamanya. Masih bisa berkomunikasi dengan murid-muridnya 40 hari lamanya. Itu buktinya hidup. Makanya saudara, iman Kristen itu adalah iman yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Kematian Kristus, yang maut itu tidak sanggup menahannya. Sehingga ada kebangkitan. Dan karena ada kebangkitan itu ada kenaikan. Karena ada kenaikan ke sorga. Malaikat bilang, dengan cara yang sama, ia akan datang. Yesus yang naik itu akan datang kembali. Itu di garis bawahi, saudara. Yesus bukan Yesus yang menyaksikannya. Bukan Yesus yang mengatakannya. Tetapi malaikat itu yang mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus yang kamu lihat terangkat ke sorga itu, ia akan datang kembali. Makanya dikatakan, ia menyatakan bahwa ia hidup. Dan ini yang dikatakan 40 hari ia mengkomunikasikan tentang kerajaan Allah. Dan ini nanti akan berubah dengan setelah Pentakosta itu, ini berubah menjadi Injil kerajaan Allah. Ya, 40 hari ia mengkomunikasikannya, ia membicarakannya, terus menerus ia membicarakannya. Dia nggak berhenti. Kenapa? Karena dia memberi teladan kepada murid-murid itu bahwa kelak berita kesaksian yang paling luar biasa itu adalah Injil kerajaan Allah itu. Ya, Injil kerajaan Allah itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita membuat
kisah kenaikan Yesus ini, yang harus kita tekankan di sana adalah bahwa dia mempersiapkan segalanya buat kita sebagai saksi. Kita ini orang-orang yang sudah dipersiapkan. Gereja adalah gereja yang sudah Tuhan persiapkan. Gereja adalah gereja yang Tuhan persiapkan untuk terus membicarakan, mengkomunikasikan Injil itu kepada banyak orang. Jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Mengapa? Yang pertama adalah karena ia sudah mempersiapkan segalanya buat kita sebagai saksinya. Yang kedua adalah karena ia akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Nah, ini saudara dalam ayat 5-8. Artinya, dia tidak sekedar mempersiapkan kita sebagai saksi yang hanya sekedar pintar berbicara, pintar berkomunikasi, pintar berdebat. Sekarang ini banyak orang suka berdebat. Ya. Tentang tentang Yesus Kristus itu selalu diperdebatkan. Saya banyak melihat YouTube itu selalu diperdebatkan. Nggak ada yang nggak diperdebatkan. Ya. Tetapi saudara, itu bagus. Secara pengetahuan bagus. Nggak ada masalah. Tapi untuk sebuah pelayanan kesaksian dikatakan, kita perlu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Makanya dikatakan di sini, menjadi saksi jauh lebih penting dari sekedar memulihkan Israel. Ya, sekali lagi ya, menjadi saksi jauh lebih penting dari sekedar memulihkan Israel. Coba lihat di sini di dalam ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang berkaitan dengan kuasa itu. Tapi murid-murid beda. Murid-murid bukan merespon, ya Tuhan, gimana kuasa Roh Kudus itu akan turun ke atas kami ya Tuhan? Mereka tidak bertanya itu, saudara. Tapi yang mereka tanya adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus melihat secara global untuk semua dunia ini, tapi murid-murid hanya melihat untuk Israel. Pemulihan Israel saja. Makanya Yesus jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dalam arti konsen kita sekarang bukan Israel. Makanya Tuhan katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ya, masa pemulihan untuk Israel itu ada waktunya. Tetapi yang diperlukan sekarang adalah masa pemulihan yang jauh lebih besar. Yaitu dunia bicaranya. Ya, dunia bicaranya. Makanya dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-8 itu. Kita hanya mampu menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ya, makanya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang diperlukan. Makanya bagian yang kedua ini saudara, karena ia akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Apa saja yang diperlengkapi dengan Roh Kudus itu buat kita? Kita bisa lihat di dalam bagian ini dikatakan kita akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini bicara dunamis, ya, yang berbeda dengan eksosia. Eksosia dalam Yohanes pasal yang pertama itu bicara tentang kedudukan kita sebagai anak Allah. Tetapi kuasa di dalam bagian ini bukan hanya sekedar kita menjadi anak Allah, tapi kita diberi kuasa untuk bergerak, diberi kuasa untuk berbicara, diberi kuasa untuk melakukan mukjizat, diberikan kuasa untuk semuanya. Jadi untuk menjadi saksi itu saudara dikatakan, kita perlu kuasa ini. Dan kuasa ini hanya dikatakan lewat Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya sebagai orang Kristen jangan anti dengan Roh Kudus. Tapi kita juga tidak boleh mempermainkan Roh Kudus. Nah, ini saudara. Ya. Zaman-zaman dulu tahun-tahun sebelum abad-abad ke-20 ini, ya, orang sangat anti dengan Roh Kudus. Seolah-olah orang kalau berbicara Roh Kudus berbicara roh yang lain. Ya. Tapi saudara, di abad sekarang orang banyak berbicara tentang Roh Kudus. Tapi kadang-kadang yang dibicarakan kebablasan juga. Jadi kita harus tertib. Karena Roh Kudus itu tertib. Kita harus mengalir sesuai dengan yang dikehendaki Roh Kudus itu kepada kita. Makanya dikatakan di dalam bagian ini, kamu akan menjadi saksiku. Jadi pergerakan
Roh Kudus itu membawa pergerakan pelayanan itu, pelayanan kesaksian itu di mana? Yerusalem. Ini Yerusalem ini yang paling dekat dengan mereka. Jadi mereka harus bisa jadi saksi di tempat mereka. Dan di seluruh Judea agak jauh dikit. Beda budaya, ada kemiripannya, tapi sudah agak jauh dikit. Lalu yang ketiga, ini saudara sudah mulai bercampur. Ya, kalau yang di sini beda budaya, tapi mungkin masih satu suku, masih kebanyakan orang-orang Yahudi. Di sini sudah bercampur di Samaria ini. Ya, sudah bercampur. Lalu kita dibawa, inilah kita yang di sini. Kita dibawa ke cross culture. Ya, ke ujung-ujung bumi. Kita dibawa ke cross culture, ke ujung-ujung bumi. Dan ini perlu Bapak Ibu, kita ketahui bersama-sama sebagai gereja Tuhan yang sedang merayakan hari kenaikan Tuhan. Ya, dia naik ke sorga, tapi dikatakan di dalam bagian ini, ia memperlengkapi kita sampai kedatangannya kembali lewat Roh Kudus itu. Ya, makanya dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, sesudah perlengkapan itu dinyatakan kepada kita, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Itu patokannya. Jadi kita sekarang menyadari bahwa kita diminta menjadi saksinya. Menjadi saksi daripada kasih itu. Karena ia akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Kenaikan itu terhenti dengan penantian. Sekali lagi ya, dia naik ke sorga, pelayanan kesaksian itu terhenti sejenak. Menantikan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Ya, di hari Pentakosta 10 hari dari sekarang. Dan puncaknya nanti hari Minggu tanggal 23 Mei. Kita ada di Minggu Pentakosta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita melihat bahwa kita dengan kenaikan Yesus itu, rupanya kita dilimpahi dengan kuasa yang luar biasa. Saya akan akhiri khotbah ini. Jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Mengapa kita harus menjadi saksinya? Ada dua catatan kita di sini. Karena ia sudah mempersiapkan segalanya buat kita sebagai saksi. Yang kedua adalah karena ia akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Kami tahu kami dipersiapkan oleh Tuhan menjadi saksi. Gereja Pok Anugerah, kami mau jadi saksi. Kami mau di hari kenaikan Tuhan Yesus dan diperlengkapi nanti di hari Pentakosta dengan kuasa yang daripada Roh Kudus. Kami mulai bergerak mengikuti alurnya Tuhan untuk pelayanan Gereja Pok. Supaya gereja ini menjadi gereja yang berkembang. Gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Kami tahu kami kecil, tapi di balik kuasa, di balik kecilnya kami, ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Ada kuasa Roh Kudus yang kami miliki yang bisa menerobos segalanya. Dan Tuhan tolonglah supaya kami dipakai pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Menjadi saksi, kesaksian akan kasih Tuhan akan umat-Mu itu. Kami terus boleh berbicara sepanjang hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Dan biarlah firman ini termeterai dalam hati kami. Macu semangat kami untuk terus melayani Tuhan lagi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.